Jadi kita punya kewajiban mengelola, mengembangkan kekayaan alam kita ini. Wajib hukumnya. Allah. Alhamdulillah warga Nahdliyin Purbolinggo masih semangat ber-NU. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi ternyata di Lampung, khususnya Lampung Timur, NU-nya semakin maju, semakin kuat, semakin bermanfaat insya Allah. Ini harus kita syukuri dan harus kita jaga, kita rawat. NU itu membawa misi, membawa tugas, membawa risalah. Satu, risalah agama. Risalah apa namanya? Agama. NU berkewajiban dakwah, menyebarkan agama Islam, mendalami agama Islam, mengembangkan, mengkaji. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Agama isinya berapa? Dua, akidah dan syariah. Agama kita mengikuti pemahaman agama kita, mengikuti madhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa bu? Abul Hasan Al-Asy'ari. Gampangannya sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz, yang wajib bagi Rasul sekawan, yang mustahil 4, yang 1 jaiz. Semuanya berapa? Kok nggak bisa jawab? Semuanya berapa? 50. Itu harus dipahami bu. Jadi kita NU itu beragama harus paham. Madhab kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita ikut madhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang ajarannya adalah bahwa Allah mempunyai sifat yang wajib 20. Hafal tidak? Gak hafal? Ini hafal tidak? Ini kalau gak hafal yang salah ketuanya ini yang salah ini, kiainya ini salah ini. Kalau itu gak salah, ibu-ibu gak salah. Ayo nomor 1 apa? Nomor 1 sifat apa? Wujud. Nomor 2, itu apa itu? Nomor 3, 4, 5, 6, wahdaniyah. 7, qudrah, iradah, sama, basor. Alhamdulillah apalah. Ini penting bagi kita dan harus diajarkan kepada anak cucu kita. Kita harus yakin kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus diyakini itu mazhab yang paling benar, supaya kita betul-betul mempertahankan akidah kita. Kalau ada ajaran yang selain itu harus kita tolak. Kalau ada ustadz, apa khotib, apa penceramah ngajarin akidah kok bertentangan dengan itu, dengan ajaran kita, harus kita tolak, jangan diterima. Jangan diundang lagi kalau ceramah misalkan. Kalau khutbah jangan dipakai lagi khutbahnya. Cukup sekali saja. Kalau pidatonya, isinya ceramahnya, isi khutbahnya bertentangan dengan akidah Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Jadi panjenengan, ibu-ibu, bapak harus hafal dan anak cucu kita juga harus hafal. Itu namanya akidah namanya. Yang kedua, agama dan syariah.
Syariah itu apa? Ya ibadah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bagi yang punya uang, bagi yang punya nisab zakat. Kalau punya uang kemampuannya haji, itu syariah namanya. Syariah kita ikut Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ikut siapa? Imam Syafi'i. Paham tidak? Nah itu harus diajarkan, pegang betul. Cara wudhu kita, cara sholat kita harus sesuai dengan ajaran Imam Syafi'i yang diajarkan oleh para kiai-kiai ini, para kiai-kiai NU. Kalau ada madhab lain, kalau ada ustadz, guru, penceramah, pengkhutbah, pidato di Lampung Timur sini, kok beda dengan madhab Syafi'i, harus kita tolak. Bila perlu apa? Diusir apa ya? Diusir bila perlu ya. Jangan dipakai lagi, diusir bila perlu. Kalau mereka macam-macam. Nah, itu namanya agama. NU berkewajiban memelihara warganya. Nomor 1, memelihara agama warganya. Agama isinya 2, akidah dan syariah. Akidah kita ikut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, syariah kita ikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dah selesai. Sudah selesai. Kalau mau panjang ya 2 tahun belum selesai nih. Minimal 2 tahun, 4 semester minimal. Yang kedua, NU memelihara warga dari sisi kehidupan sosial, ats-tsarawatil ijtimaiyah, memelihara merawat kehidupan masyarakat. Masyarakat NU Lampung Timur harus maju. Harus apa Bu? Tidak boleh ketinggalan, tidak boleh kalah dengan masyarakat Lampung Barat atau Lampung Tengah atau Lampung Utara, nggak boleh kalah. Ayo bersaing, harus maju. Kemajuan yang kita maksud, yang saya maksud, ada 2. Ada berapa? Bahasa Arabnya nomor 1 thaqafah. Apa kemajuan thaqafah itu? Kemajuan thaqafah nomor satu pendidikan. Maju buatan pendidikan di Purbalinggo. SD, SMP, SMA wonten, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah wonten. Alhamdulillah. Dalam rangka memelihara thaqafah nahdiyah, dalam rangka memelihara pemahaman agama secara NU, masyarakat harus dibikin cerdas. Kita semua tahu Bu ya, kiai-kiai ngendikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, itu apa tuh? Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Kalau mencari ilmu wajib, berarti pinter, cerdas itu wajib. Paham betul? Berarti kita niku pinter, cerdas, wajib. Kalau pinter itu wajib, fardu, wajib, berarti bodoh, dosa. Berarti kalau bodoh, dosa. Jenengan pinter apa bodoh? Alhamdulillah pinter. Kalau cari ilmu itu wajib faridatun, berarti menghilangkan kebodohan, menghilangkan jahalah, kebodohan wajib. Menghilangkan kebodohan itu hukumnya wajib. Oleh karena itu ayo pendidikan kita dorong agar maju. Sing wis tuwa, sing wis sepuh, ora pate pinter, ora keliwat ora apa-apa. Yang penting anak cucu harus pinter. Nomor satu,
ilmu agama. Ilmunya kalau tadi agamanya tadi nomor satu, yang pertama tadi agamanya, sekarang ilmu agama. Ilmu agama ada ilmu tajwid, ada ilmu nahwu sharaf, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada tafsir, ada ilmu kalam. Kiai-kiai pengurus NU bertanggung jawab menyampaikan ilmu-ilmu tersebut agar menghilangkan kebodohan warga NU wajib hukumnya. Kalau orang NU dibiarkan bodoh, sing dosa pertama Rois Suryah, nomor loro Tanfidiyah. Paham betul? Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in mengatakan begini, Bu. Kitab Fathul Mu'in itu karangannya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebar itu India Barat. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ini Kiai NU harus hafal Fathul Mu'in. Apa artinya? Pasal ini menjelaskan bab perjuangan. Perjuangan hukumnya wajib. Ada 4 macam. Nomor 1, iqamatu hujajin diniyatin sawa'un naqliyatan au aqliyah li itsbati wujudis shani'. Nomor 1 berjuang tuh. Apa itu? Nomor 1 berjuang adalah mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan dalil. Mengajak masyarakat Lampung Timur, warga NU lah, terutama khususnya warga NU, agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan dalil. Dalil ada 2 dalil. Dalil naqliyah, adillah naqliyah, dan ada dalil aqliyah. Bagaimana memperkuat iman masyarakat? Diperkuat dengan dalil Quran dan hadis, dan nomor 2 dalil akal. Di perjuangan NU ini, ya pengurus NU harus begitu, harus mengurusi masyarakat tentang itu. Pengurus NU berkewajiban membangun thaqafah warga masyarakat Nahdlatul Ulama cerdas, berpendidikan. Pertama harus paham dalil-dalil iman kepada Allah. Panjenengan beriman kepada Allah? Jawab, panjenengan beriman kepada Allah berdasarkan dalil apa hanya ikut orang tua? Karena anak wong Islam dan wong Islam. Bapak sembayang baru sembayang ngono mboten berdalil mboten. Ayo kita tingkatkan, kita tingkatkan. Kalau kemarin belum paham dalilnya, sekarang harus mulai paham dalilnya. Artinya apa? Artinya kita harus terus belajar membangun kecerdasan masyarakat. Tidak boleh putus asa. Yang anak-anak sekolah ngaji, yang orang tua ini gimana? Ayo ngaji. Ngaji mingguan, ngaji mboten. Nah, kiainya juga harus ngajar. Kalau nggak ngajar dosa kiainya ini. Paham mboten? Sampeyan orang ngaji dosa, kiainya kalau nggak ngajar dosa. Supaya apa? Supaya imannya masyarakat warga ini berdalil. Bukan hanya ikut-ikutan. Bukan hanya iman yang melok-melok mawon mboten. Tapi betul-betul mantap dari hati karena berdasarkan hujjah, argumentasi, dalil, baik itu naqliyah maupun aqliyah. Oh, nomor 1. Nomor 2,
wa iqamatu syariatillah. Ya, mari kita memahami syariat, bahwa kita melakukan ibadah dengan paham. Rukun sholat ada berapa, Bu? Ada berapa? Rukun sholat ada berapa? 17. Ada berapa? Fardunya wudhu rukun ada berapa? 6. Ini harus tahu ini. Yang prinsip-prinsip mawon harus tahu, yang prinsip-prinsip saja. Gak usah yang mendalam-mendalam, gak usah. Gak usah yang rinci-rinci, yang prinsip mawon. Kita harus tahu rukunnya wudhu 6, apa-apa 6 itu. Rukunnya sholat 17, apa-apa 17 itu. Yang membatalkan wudhu apa, yang membatalkan sholat apa. Begitu pula puasa Ramadan. Nanti kalau udah kaya belajar rukunnya zakat. Udah kaya lagi mau haji umroh, belajar rukunnya umroh. Ngoten nggih? Ini namanya dalam rangka menjalankan kewajiban, mencari ilmu, menghilangkan kebodohan. Namanya thaqafah dalam bahasa Arabnya. Apa namanya? Maka mari kita bangun warga NU Lampung Timur, khususnya MWC Purbolinggo, semuanya cerdas, semuanya pinter. Ini bukan dongak, amin ya. Saya enggak doa, bukan donga ini, bukan. Nek donga itu muga-muga donga namine. Ini kula mboten donga mboten. Enggak berdoa saya enggak. Mari kita perjuangkan, kita usahakan warga NU Lampung Timur Purbolinggo khususnya semuanya pinter-pinter, cerdas-cerdas. Bukan donga kok, amin. Kalau saya bilang muga-muga lah itu amin. Ayo kita berjuangkan. Gitu ya. Nah, siap jawabnya apa? Siap, itu jawabnya. Maka pesantren harus kita dukung. Pesantren harus kita dukung. Ya Allah. Kalau mau agak cerita agak sedikit luas begini, Bu. Tahun 1902 Belanda membolehkan pribumi sekolah. Tadinya Belanda melarang pribumi sekolah. Tahun 1902 Belanda membuka sekolah, ayo pribumi sekolah. Nah, orang-orang Nyun Sewu, nggak apa-apa ini cerita ini. Orang-orang Muhammadiyah sekolah. Orang-orang kiai-kiai NU malah haram sekolah. Haram nganggo celana pendek. Haram tidak pakai kopiah. Haram nulis dari kiri. Kan tulisan dari kiri kan? Kalau tak kiai nulis dari kanan, tulisan Arab maksudnya. Jadi kiai-kiai NU mengharamkan sekolah londo tahun 1902. Nah, apa hikmahnya? Ada hikmahnya. Muhammadiyah sekolah, maka Muhammadiyah berjasa besar menyelamatkan orang-orang yang kerja di kantor-kantornya Belanda. Jadi yang kerja di kantor Belanda agamanya tidak lepas, tetap Islam. Tetap beragama Islam, boten murtad, walaupun kerja ning Belanda. Sing jogo sapa iku? Muhammadiyah jogo niku. Sing ngopeni Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada pendalaman ilmu Islam. Tidak ada ngaji kitab kuning. Hanya menjaga akidah, jangan saya murtad. Ngotok wis. Itu penting, berjasa besar itu. Sehingga orang Islam yang sekolah kerja di Belanda tetap Islamnya, tetap imannya, tidak murtad. Nah, kalau kiai-kiai NU haram sekolah, lari ke kampung-kampung. Tapi apa? Jasanya kiai NU melihara, merawat kutubut turat, kutubul maraji', kitab-kitab induk dirawat karo kiai NU.
Fathul Mu'in, Fathul Wahab, gitu ya. Apa segala macam lah, Tahrir, Mahalli, sampai tekan Muhadzab, Sahih Muslim, tafsir hadis, sing rawat kiai-kiai NU yang merawat itu. Tapi kiai-kiai NU di kampung-kampung, ini dulunya. Kalau sekarang sudah nggak ada begitu. Maka dulu kesannya kalau Muhammadiyah itu organisasi orang kota, kalau NU organisasi orang kampung. Dulu, sekarang nggak udah NU di kota juga, wakil gubernur NU tuh wakil gubernur. Berarti kota sudah, wakil presiden NU. Kan sudah nggak kayak gitu lagi, enggak. Ini dulu ceritanya. Bupati NU, Bupati Padawam Rajong NU. Jadi sekarang sudah nggak ada gitu. Kemarin kesannya kalau Muhammadiyah organisasi orang Islam kota, kalau NU organisasi Islam orang kampung. Memang tadinya begitu tadinya. Nah, maka NU sampai sekarang dan seterusnya berkewajiban merawat kitab-kitab marojek, kitab-kitab kuning, Fathul Qorib, Fathul Wahab, cilik-cilikannya, kecil-kecilannya Safina Sulam, harus dijaga itu, gak boleh dilepas. Sejak dulu ulama NU di pesantren merawat, menjaga kitab-kitab warisan, kitab-kitab kuno. Ini dalam rangka merawat thaqafah Islamiyah. Gitu ya Bu ya. Maka ibu-ibu kalau sholat harus ngerti rukunya berapa, wudu berapa rukunya, dan seterusnya. Ya. Kemudian termasuk berjuang jihad adalah, nah ini Bu, ini wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskan. Apa? Membangun masyarakat, menjaga masyarakat, yang masyarakat itu baik-baik, orang baik-baik, muslim atau non muslim. Kitabnya bunyinya begitu, bunyinya gitu. Muslim atau non muslim, orang Lampung Timur kehidupannya harus dijamin kecukupan pangan. Tidak boleh ada yang kelaparan. Orang yang baik-baik di Lampung Timur, Muslim atau Kristen, Hindu, Buddha, harus sejahtera di bidang makan. Bil it'ami, panjenengan cukup buatan makan. Alhamdulillah. Dan makan harus berkualitas. Sarapan itu saya yang bagus, sarapan itu yang bagus. Kalau nasi ya betul-betul nasi yang masih baru, jangan nasi bekas kemarin digoreng. Nanti sarapannya ampas kelapa, Masya Allah. Kelapa tuh bagus asal belum diperes. Lah kalau udah diperes buang itu sampahnya itu, ampasnya dibuang. Loh, kelapa wis diperes masih dimakan ampasnya, ini jelek ini. Tapi kalau kelapanya dimakan sebelum diperas, itu bagus. Nasi goreng bagus. Kalau nasinya baru. Lah kalau nasi goreng yang digoreng nasi udah 4 hari, paham tidak Bu? Nah, minum susu, telur, itu tiap hari harus itu. Namanya dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Kata kitab kuning Bu, yang ngomong ini bukan saya loh, saya cuma menerjemahkan. Kitab Fathul Mu'in namanya. Jadi warga NU, terutama warga NU Probolinggo, harus cukup pangan. Tidak boleh ada yang kelaparan. Kalau ada warga NU mati karena tidak makan, kiai-kiai dosa semua ini. Nomor 1 yang dosa Pak Bupati, nomor 2 Ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, Kiai Ketua NU, Roy Suryahnya juga. Kalau sampai ada warga NU mati karena orang makan, dosa besar. Ayo, mari, namanya membangun kemajuan masyarakat NU. Kitab Fathul Mu'in sudah mengatakan makan harus cukup dan sehat.
Fal yang dzuril insanu ala ta'ami. Kita harus melihat apa yang kita makan. Yang kita makan harus baik, sehat, bergizi, dan harus cukup. Yang kedua, wal iksa'i dan pakaian. Coba Bu, Allah mewajibkan sholat harus pakaiannya bersih. Itu berarti bapak-bapak ini harus cukup pakaiannya. Enggak cukup sarung satu, enggak cukup sarung dua. Masa ke sawah itu, nanti ke pasar itu, ke WC sarungnya itu, sholat itu juga. Ah, salah itu, salah itu. Baju juga sama. Masa ke WC, ke sawah, ke pasar, bajunya itu, nanti sholat itu, enggak benar itu. Maka Allah mewajibkan kita sholat dengan pakaian yang bersih. Itu artinya kita harus cukup pakaian, cukup sandang, sarung 7, baju 7, kaos dalam 7, celana dalam 7, kopiah 7. Siap, siap. Ini bukan masalah amin, bukan amin, bukan. Harus ini. Dah, paham ya? Ibu-ibu juga sama. Mukena tidak cukup satu, gak cukup satu mukena, minimal 3. Harus suci kalau sholatkan, gak boleh kotor, gak boleh najis. Masya Allah, ini artinya agama Islam ingin membangun masyarakat yang bersih, masyarakat yang maju, yang berperadaban, yang keren. Paham Bu? Dah, ringkas saja. Tidak harus mahal. Ya, yang penting bersih. Yang penting bersih, nggak harus mahal, enggak. Wal iskani dan rumah. Coba kitab kuning membicarakan sampai segitu tuh. Yang namanya berjuang, NU harus memikirkan warganya. Semuanya punya tempat tinggal. Semuanya punya rumah ini, semua punya rumah. Alhamdulillah. Semua punya rumah. Kontrak. Dan rumahnya harus pantas, ojo memalukan. Minimal 3 kamar, minimal. Sedang itu 3 kamar. Ya. Jangan sampai rumahnya cuma 1 kamar, sholat di situ, tidur di situ, makan di situ. Wah, gak beres itu, gak bener itu. Minimal berapa kamar? Syukur-syukur lebih dari itu. Ini ajaran agama Islam seperti itu Bu. Membangun thaqafah, kemajuan peradaban umat Islam. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Apa artinya itu? Saya wajibkan bahwa kekayaan alam ini, batu bara, minyak, gas, mening, boksit, uranium, berlian, emas yang ada di bumi kita ini untuk orang-orang yang soleh. Warga NU lah gampangannya, untuk orang yang soleh. Jadi kita punya kewajiban mengelola, mengembangkan kekayaan alam kita ini. Wajib hukumnya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah menyiapkan bumi, ayo kamu kelola. Ayo digarap supaya ada faedahnya. Jangan dibiarkan bumi itu mati, tidak produktif. Ayo dikelola, ditanam, digali, dikembangkan. Hukumnya apa Bu? Mengelola bumi apa hukumnya Bu? Apa hukumnya? Jadi wajib. Jadi kita ini Bu wajib kaya. Wajib apa tadi? Ayo jawab. Wajib kaya. Kalau melarat apa berarti? Apa berarti kalau melarat? Dosa, betul. Kalau melarat dosa. Tadi yang pertama tadi wajib apa tadi? Yang pertama wajib pinter. Kalau bodoh dosa. Sekarang wajib apa? Wajib
kaya. Kalau melarat, tenang, saya nggak bercanda nggak. Asal yang halal jelas itu jelas. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr. Saya wajibkan dalam kitab Zabur dan seterusnya kitab-kitab yang lain juga, annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan yang ada di bumi ini, pertanian, pertambangan, nelayan di laut, kekayaan laut, untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi membangun ekonomi agar kita menjadi masyarakat yang maju, wajib hukumnya. Ya Allah, bayangkan bu, bangun masjid dengan uang, bangun pesantren, uang, bangun madrasah, nyekolahkan anak mau dalam pesantren dengan zakat, uang. Orang melarat sholat, orang kaya sholat. Orang melarat puasa Ramadan, orang kaya puasa Ramadan. Orang melarat baca Quran, orang kaya baca Quran. Orang kaya zakat, sodako, infak, jariyah, hibah, wakaf. Orang melarat, orang kaya nanggung anak yatim, bantu anak yatim, fuqara masakin, bangun masjid, madrasah, rumah sakit. Orang melarat, orang kaya tiap bulan umroh, tiap tahun haji. Orang melarat, berarti bagus nanti wong melarat karo sugih. Maka melarat itu dosa. Jangan ketawa bu, ini tenanan nih, dikira guyon apa ya? Sayyidina Utsman, siapa bu? Siapa? Sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu pernah sedekah gandum digowo dening 700 onta. Sedekah gandum buh pirang karung, entah berapa karung, yang jelas gandumnya diangkut dengan 700 onta. Berarti orang kaya apa melarat itu? Jenengan 700 apa sedekah? 700 apa? Sayyidina Utsman 700 onta gowo karung gandum. Mbu isine piro sing sak onta iku? Yang penting diangkut dengan 7 onta. Gandumnya itu sedekah. Berarti kaya apa melarat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa? Kenalkan, nama itu kenalkan. Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali, wali kutub. Orang Baghdad bu, orang Irak. Irak itu timur, sebelah timur. Irak itu timurnya Mekah. Suatu hari pergi ke Mesir, ziarah kubur, datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kuburan teng Mesir, kulon, baratnya Mekah. Kalau Baghdad apa? Timurnya Mekah. Berangkat Syabdul Qadir Jalan ziarah teng kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Namanya Dusun Fustot, namanya di sana. Sampai di sana melihat penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang bu, berupa rusun, rumah tingkat, wakaf, ono tulisan gede. Sampai sekarang ada tulisan besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bu, wali sugih loman. Panjenengan wali dudu sugih ora, loman boten. Wali dudu sugih ora, medit pisan. Wis ngopo mbuh? Saestu. Sampai sekarang masih ada tulisannya pelang gede.
Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di Mesir, di kuburannya daerah kuburan Syafi'i sana. Baru beliau orang Baghdad pada orang Irak, orang Timur. Masya Allah. Tengah niki wonten kiai wakaf mboten? Wonten kiai wakaf mboten diwakafi mboten? Kiai yang wakaf wonten mboten? Ada lagi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili yang punya Hizib Nasor, Tarekat Syadziliyah. Paham nggih? Wali juga, wali kutub juga itu. Wali kutub ada sekawan, wali kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Ahmad Badawi, dan Syekh Hasan Rifai. Wali kutub sekawan. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili itu Bu, Tarekat Syadziliyah, pengikutnya 6.000. Pengikutnya santrinya 6.000. Ditanggung uripe. Santrine ditanggung kiaine. Berarti kaya melorat itu berarti. Di Lampung wonten kiai nanggung santri. Muga-muga wonten. 6.000 santrinya ditanggung. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang baru wafat tahun 2004. Said Muhammad Mekah. Niku santrinya 700-an. 1.000 kurang. Ditanggung tempatnya, dahare, kesehatannya, kebutuhan kitabe, nek mulih toko tiket. Masya Allah. Kalau sakit diobatin, semua ditanggung oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sudah wafat, baru wafat tahun 2004. 700 santrinya. Monggo di Lampung syukur ada kiai seperti itu. Ada nggak? Kiai yang nanggung santri wonten mboten? Ora usah 700 wis 100 wae lah. Ora usah 100 wis. Kira. Selawe santri wis ditanggung, yang lainnya ora ditanggung. Paham mboten? Walhasil kaya itu wajib. Melarat itu dosa. Ala qadri alil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi aini saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Mari kita bangun azimah. Apa? Azimah itu niat sugih, kepengen sugih, hasrat sugih. Itu namanya azimah namanya. Paham betul? Azimah harus kita bangun. Semangat cari uang yang halal, tapi yang halal. Semangat cari uang untuk berjuang. Paham betul? Jadi kapan kita lihat warga NU di Lampung Timur, di Purbolinggo, rata-rata rumahnya 2 tingkat. Rata-rata punya mobil Innova. Bukan amin Ibu. Itu namanya membangun thaqafah dan hadarah. Membangun kemajuan peradaban Islam. Harus kita tunjukkan orang Islam maju. Gitu Bu. Nah sekarang Bu, kekayaan Indonesia ini dimonopoli oleh konglomerat. Enggak ngerti betul konglomerat. Ngerti orang konglomerat ini? Jadi batu bara, tambang mening, boksit, gas, itu yang garap, yang menikmati tidak lebih dari 30 orang. Ada PT punya Cina menguasai 5 juta hektar. Ada yang 3 juta hektar, ada yang 1,5 juta hektar sawit, tambang, akasia. Di sini juga banyak, di Lampung Timur juga banyak kan di Lampung. Siapa itu yang punya itu? Ya Allah. Orang paling kaya di Indonesia 50 orang. Tak golek 50 itu. Gak. Wong Lampung Timur mboten wonten. Tak goleki. Jumadi, Solikin, Madrais gak ada. Nomor 1 orang kaya Indonesia itu namanya, siapa namanya? Budi Hartono, yang punya pabrik rokok Jarum, punya bank BCA. Duitnya piro ke duitnya?
$74 miliar, sing sak miliar 15 triliun, hitungan dewek. Nomor 2 Sinarmas, duitnya 50 lebih miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim, Cina. Nomor 6 wong Islam, Khairul Tanjung, yang punya Bank Mega, punya Trans, apa itu? Mall Trans itu. Apa namanya? Transmart. Punya hotel Trans Luxury. Itu duitnya sekitar belasan miliar dolar, wong Islam. Nanti datang lagi setelah itu, dudu wong Islam, dudu bukan berarti kita benci, bukan. Kula lagi cerita ini, dudu benci bukan. Terus nanti ada muncul orang Islam nomor 39 yang punya taksi Bluebird. Ada lagi Haji Roshid Kalimantan Tengah. Itu lumayan, nomor 40 itu. Walhasil sampai sekarang orang kaya bukan orang NU. Maka kita harus wajib berupaya berjuang mengejar ketinggalan kita itu dengan namanya azimah. Apa? Yang keras apa? Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Awas kalau kesini lagi masih melarat, awas. Ini saya kapan-kapan kesini lagi kalau masih melarat, awas. Kanjeng Nabi melarat, kata siapa? Kata siapa Kanjeng melarat? Rasulullah punya istri 9. Semua dinafkahi semua, cukup. Semua punya rumah, semua punya kamar. Rumahnya kan sekeliling masjid. Kamar-kamar di sekeliling masjid Madinah, di rumahnya Zaujati Rasul. Kamar, sugih itu waktu itu. Semuanya wis cukup. Boten sugih, berlebihan boten, cukup. Ya Allah. Syekh Abdul Hasan Asyadzili wau yang punya Tarikh Syadziliyah, tiap hari pakaiannya ganti. Mewah. Lamun zaman saniki jasa niku terbikin dari wol dormil made in England, semeter 13 juta. Bajunya Pierre Cardin 7,5 juta. Sepatunya Hermes 20 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Minyak wanginya Jo Malone Bon 9 sebotol 5 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Musuh tas jeringan kan ning pojok tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Lampung Timur. Sandale lili, alah insyaallah. Minyak wanginya bisik, alah. Mana asli bupati mana? Asli Pak Bupati mana? Mulai besok kewajibannya Pak Bupati, kiai harus keren. Coba nggih, pengurus NU, kiai kalau melarat, sholatnya nggak khusyuk. Allah, aduh proposal kemana lagi ini? Ini baru takbir itu. Belum kalau sujud yang dia utang, keramik durung beres, besi durung dibayarin, besok ada tagihan, anak wajah yang bayar dikirim nang pesantren. Walhasil sholatnya betul khusyuk itu. Tapi sugih boten mikir ngoten-ngoten niku lillahi taala, salat khusyuk. Paham boten? Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, Kanjeng Nabi ningali ada orang bangun dari kuburan tinggi besar. Orangnya tinggi besar, gagah. Ternyata mukanya bolong, gak ada dagingnya, mukanya kropos bolong. Kanjeng Nabi kaget, tanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, itu siapa itu? Orang gagah tinggi besar kok mukanya kropos. Jawab Jibril,
Oh, itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Ya dalam kitabnya bukan proposal, kathirut tasawul, yang rajin minta-minta, yang rajin jejaluk pakai proposal. Oleh karena itu mulai besok kiai juga harus kaya, gitu ya. Warga NU juga harus kaya. Nah, dan harus punya cita-cita yang tinggi. Apa namanya? Himmah. Apa namanya? Kalau tadi apa namanya? Lupa sudah. Kalau tadi azimah, harus kaya. Namanya apa? Kalau sekarang punya cita-cita harus apa? Himmah. Harus menang. Kanjeng Nabi itu himmahnya besar. Saya harus menang menyebarkan Islam ini. Gak mau kalah. Apapun yang terjadi. Suatu ketika dirayu, dikandani oleh pamannya, namanya Abu Thalib pamannya. Muhammad, istirahat dulu ya. Dakwahnya leren di istirahat. Kamu itu terancam mau dibunuh kamu tuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Saya khawatir kamu tuh mau dibunuh oleh Abu Jahal CS. Istirahat dulu ya dakwahnya lah. Apa jawabnya? Coba kalau jenengan gitu apa jawabnya gimana? Kalau jenengan digitukan orang jawabnya gimana? Istirahat dulu dakwahnya, kamu tuh mau dibunuh. Langsung berhenti ya? Langsung berhenti ya? Berhenti dulu dakwahnya, kamu tuh akan dibunuh kalau gak berhenti dakwah. Langsung berhenti ya? Kanjeng Nabi jangan kayak gitu. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah pamanku, seandainya orang kafir itu meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti dakwah sampai saya menang. Gitu mboten panjenengan? Begitu tidak panjenengan? Kok enggak jawab ya? Begitu enggak? Itu namanya himmah namanya. Kalau Kanjeng Nabi modern jenengan, rong dino Islam bubar wis. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhu. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Kanjeng Nabi Muhammad itu dzu himamin, orang yang punya himmah, cita-cita besar. Saya harus menang, gak mau kalah, itu Kanjeng Nabi itu. Begitu pula para sahabatnya, tidak pernah mundur menghadapi musuh. Jumlahnya 1000, di sini cuma 314, menang, gak mundur. Perang Ahzab, Madinah diserang 10.000. Di dalam Madinah orang Islam hanya 700, menang karena himmah. Kiai Hasyim Asy'ari dengan segala tantangannya bangun NU, besar NU ini karena himmah itu. Paham betul? Bung Karno ingin mengusir, merebut kemerdekaan, mengusir penjajah, berhasil. Pada senjata nggak ada, uang nggak ada, himmah yang ada. Maka NU di Lampung Timur juga harus menang. Walaupun uang nggak punya, senjata nggak punya, harus yang punya apa? Yang punya himmah namanya. Apa yang punya? Yang punya apa? Bung Karno itu loh. Bung Karno ngelawan penjajah, ngelawan Belanda, Jepang, punya apa sih? Nggak punya apa-apa, nggak punya uang, maksudnya nggak punya uang, nggak punya senjata, punya apa cuma? Punya himmah. Kiai Hasyim Asy'ari membentuk NU sampai tersebar seluruh Indonesia ini, punya apa? Apa alatnya itu? Himmah nomor 1, bukan uang, bukan. Paham tidak? Nah, maka ayo kita harus punya himmah yang besar, keberanian yang maksimal agar NU besar di Lampung Timur. Gitu ya? Ayo bunyi bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah.
Gitu loh. Sekarang wakil gubernur yang akan datang harus. Nah itu. Paham betul. Namanya membangun thaqaf wajib. Jadi kalau menang itu wajib, kalah dosa. Menang wajib, berarti kalau kalah dosa. Mari kita berjuang upaya harus menang. Gitu ya. Nah, yang terakhir, warga NU, pengurus NU harus membangun, tadi sudah agama, sudah kecukupan pangan, ilmu pengetahuan pendidikan, kecukupan sandang, kecukupan rumah, sudah, tinggal bangun akhlakul karimah. Apa? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Dengarkan Bu, dengarkan. Martabatnya masyarakat tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ya Allah. Jangan kaget. Yang meningkat, yang mengangkat martabatnya masyarakat akhlak, bukan agama. Contoh, supaya jangan kaget, cepat contoh supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar. Suka lihat di TV, lihat berita. 100% muslim. Satu orang saja non muslim gak ada, muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, mazhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun. Paten-patenan sesama Islam, bom-boman. Pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluaran Mesir, apal Quran Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampean kepengen ingin jalan ke Afghanistan, ingin coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, plesir yuk ke sana yuk. Ingin? Setor nyawa apa? Sebaliknya, negara Jepang agamanya nggak jelas. Islam bukan, Kristen bukan, Hindu Buddha bukan, Konghucu bukan. Agamanya namanya Shinto, agama lokal lah, Shinto namanya. Tapi aman. Saya kesana udah 4 kali. Gak ada penodong, gak ada copet, gak ada jambret, gak ada maling, gak ada perampok, gak ada puntung rokok di jalan. Tidak ada polisi di kota Tokyo. Supir tertib dewe-dewe. Gak ada pelanggaran lalu lintas, gak ada. Ya Allah, polisi nganggur sana, nganggur polisi. Gak ada tawuran. Polisi orang sibuk, sini kan sibuk polisi. Ya tawuran ya, narkoba ya, demo. Tidak ada pejabat korupsi. Saya cerita di sana bahwa hakim Indonesia itu bisa disuap, heran, ajib hakim bisa disuap. Di Jepang nggak ada itu, hakim jaksa bisa disuap, heran. Di pejabat di Jepang tidak ada yang korupsi, bukan takut neraka, nggak ngerti neraka dia nggak ngerti. Bukan takut siksa Allah, enggak ngerti siksa, enggak ngerti itu. Bukan takut penjara, apa? Takut ditiru anaknya. Kalau saya korupsi, anak saya niru. Kalau anak saya korupsi, anaknya lagi niru, berarti cucu ya. Cucu korupsi berarti. Cucu korupsi, anaknya makin niru mana? Berarti apa itu? Cicit, buyut. Nanti akan nama saya sekeluarga koruptor, jelas sekali. Itu yang takutin tuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi al-tamati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad wa darajat rafi'at wa mahmud innaka rasulullah. Terusakan sedikit lagi. Kanjeng Nabi Muhammad itu ganteng, gagah, tapi Quran tidak pernah memuji kamu tuh ganteng, enggak. Kamu tuh gagah Muhammad, buatan. Kanjeng Nabi Muhammad itu pintar, sukses, berhasil. Quran buatan ate ngalem, kamu tuh pintar, kamu tuh sukses, kamu tuh hebat Muhammad. Tapi Quran muji Kanjeng Nabi apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Oleh karena itu sekali lagi, martabat masyarakat tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Misalkan ada orang mau ke Purbolinggo, Lampung Timur, mau kemana? Purbolinggo. Wah tenang, tenang, aman ke sana aja, main ke sana tenang, aman. Semua orangnya baik-baik semua orangnya, jangan khawatir lah, jangan khawatir, tenang. Kehabisan uang juga banyak bantu kalau ke sana, gak mungkin kelaparan. Jangan sampai sebaliknya mau kemana? Ke Purbolinggo, Lampung Timur. Hati-hati. Saya pernah ke sana, sholat sendal hilang, sepeda motor tinggal beli rokok 2 menit hilang. Hancur namanya, walaupun agamanya Islam, walaupun ada Sunnah Jamaah, walaupun NU, nanti terkenal tidak aman. Purbolinggo itu maling tok isinya. Ayo ingin nggak begitu? Maka akhlak harus dijaga. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 sama istri saya, jalan-jalan 6 kota setengah bulan sambil ceramah, sambil ketemu dengan orang Islam ceramah. Hari terakhir mau pulang di ibu kota Sydney, belanja oleh-oleh di toko. Dapat oleh-oleh 2 kardus, kaos, celana, baju lah. Masuk ke hotel, pulang hotel beresin, besok mau pulang jam 6 pagi mau pulang, HP saya nggak ada. Saya cari-cari HP kemana, nggak ada. Wah udah hilang, sudahlah nggak apa-apa udah. Besok beli lagi di Jakarta. Udah pasrah wis hilang. Jam 9 mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dan ada orang satu bawa HP saya, mengembalikan HP saya. Ini HP-nya Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan di warung Purbolinggo, gimana kira-kira? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 18 jam dari Jakarta. Bareng-bareng sama Ormas 6, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Wasliyah, ada Anwar. Di kota Tembakau namanya. Di sana Maulid Nabi di sana. Dah jalan-jalan 5 hari di sana. Di kota Tembakau ibu kotanya tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Tidak ada mobil masuk ke halaman rumah. Tidak sepeda motor dimasukkan ke rumah. Sepeda motor tinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau sepeda motor ditinggal di halaman di Purbolinggo, kuncinya masih nempel, gimana kira-kira? Sifat wajib Kanjeng Nabi berapa? 4. Nomor 1, sidik, jujur. Kanjeng Nabi dan para nabi semuanya harus jujur. Ada yang ngomong yang wajib jujur Kanjeng Nabi. Saya bukan nabi, berarti tidak wajib. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin.
Quran niki Quran. Kalau kebenaran, kejujuran dikalahkan oleh kepentingan, oleh hawa nafsu, rakus dan tamak, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Rusaklah, berantakan tatanan kehidupan di muka bumi ini. Contoh, sifat jujur hilang, sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Karena gara-gara sidik hilang. Sifat sidik hilang, duit negara yang untuk bangun jalan, untuk bangun pembangunan hilang. Tentang Lampung Timur boten ya, Lampung boten kan? Boten Lampung Timur. Coba nih bayangkan. Dengarkan. Kalau sifat sidik hilang, hancur kehidupan. Gimana ceritanya? Bukan Lampung Timur, bukan. Bupati korupsi, sekdanya korupsi, kepala dinas korupsi, camat korupsi, lurah korupsi. Ayo rusak betul. Iya nek bupati tok sing korupsi diane orang niru orang apa? Mending masih mending. Kalau sudah bupatinya korupsi, sekdanya korupsi, bapedanya korupsi, DPRD-nya korupsi. Itu rusak betul berarti. Iya nek sing korupsi wong sing jitok, ora patah rusak. Camat korupsi, lurah korupsi. Kalau lurah korupsi, wakil lurah korupsi. Sing jaga apa? Banyu apa jangan ada banyu. Modin korupsi, RT RW korupsi, rusak betul tadi. Iya nek melu lurah tok korupsi mendingan masih. Lah nek ndelok lurah korupsi, wakilnya melu korupsi, RW RT korupsi. Sing tukang jaga banyu korupsi, modin korupsi. Paham betul? Maka Quran ini Quran mengatakan walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran al-haq, kalau kejujuran al-haq dilanggar karena mengikuti kepentingan, mengikuti kemauan, hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, ayo orang Lampung Timur, saya yakin, saya ulangi dari awal ya, agamanya berkualitas, akidah syariahnya berkualitas, ngerti dengan dalil, tidak hanya ikut-ikutan, pendidikannya maju, gitu ya, kesehatan maju, ekonominya maju, rumahnya rata-rata 2 lantai, rata-rata punya mobil Innova, anak sekolah KB. Bukan. Himmahnya, cita-citanya tinggi, hasratnya besar. Bupati NU, camat NU, lurah NU, jaga pom bensin NU, tukang tambal ban, sopir kernet, gitu loh. Warung-warung NU semua, pasar-pasar, pandor pasarnya NU pisan, masya Allah. Babinsannya NU. Itu yang kita harapkan. Beribadah, beriman, berakhlak dan maju sejahtera. Ini namanya baldatun thayyibatun warabun, akhlaknya mulia, pejabatnya tidak korupsi, pejabatnya jujur semuanya, kiainya dakwah semua, orang bosan-bosan, gak bosan-bosan, masyarakatnya pinter semua, minimal mencari kepinteran, menghilangkan kebodohan semuanya, gitu ya. Ya pinter ya kaya, masya Allah luar biasa. Pengen buatan, ingin tidak, ya ayo dilakoni supaya kita maju. Namanya menjadi apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas terselenggaranya acara ini dalam rangka Halal 1 Abad NU. Insya Allah NU semakin bermanfaat agama dan bangsa. Agama Islam Ahlussunnah Jamaah yang toleran, moderat, tidak radikal, tidak ekstrem, dijaga oleh NU. Bangsa negara Indonesia juga
persatuan kesatuan berdasarkan Pancasila dijaga oleh NU. Saya kebetulan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ketuanya Bu Mega, wakil ketuanya Pak Tri Sutrisno, saya anggota Dewan Pengarah BPIP. Alhamdulillah, jadi masih ada gunanya orang NU mengawal dalam keberlangsungan negara yang berdasarkan Pancasila. Alhamdulillah, Indonesia niki bebas, pengajian bebas, bangun masjid pesantren bebas. Di Timur Tengah, di negara-negara Arab bukan bebas. Mau pengajian gini harus izin dulu. Mau di Mesir, mau di Irak, mau di Suriah apalagi. Mau di Saudi bangun di Saudi pengen bangun pesantren, nggak bebas. Di kita siapa pun bisa bangun pesantren. Berkat kita berdasarkan Pancasila. Bukti sudah. Kita bebas dakwah, pengajian, bebas. Paling-paling ngasih tahu paling-paling supaya bareng-bareng jaga keamanan, ketertiban. Bukan minta izin, bukan, ngasih tahu, pemberitahuan. Di Timur Tengah nggak bebas sama sekali. Paham betul? Insya Allah dengan ada NU, akhlak budayanya bangsa Indonesia masih bisa kita banggakan. Tidak paten-patenan, tidak ada kejahatan kriminal. Kalau ada, ayo kita hadapi bersama-sama. Teroris harus kita hadapi bersama-sama. Itu ya. Teroris musuh kita semuanya. Musuh agama, musuh bangsa. Walaupun atas nama Islam. Yang radikal-radikal itu atas nama Islam sebenarnya merusak Islam itu. Termasuk waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yad'il Islam. Orang yang paling zalim, orang yang melakukan kejahatan atas nama Islam. Paling zalim di Qur'annya begitu. Maka kata Imam Ghazali, wa dararu syar'i mimman nasaruhu la bi tariqih akbaru min darrihi mimman ta'ana fih. Bahaya bagi agama Islam yang ditimbulkan dari orang yang membela Islam dengan cara yang salah. Bahaya itu lebih besar bahayanya daripada sekalian musuh Islam. Dia musuh Islam, jelas. Tapi kalau ada orang kelihatannya membela Islam dengan cara-cara yang tidak Islami, itu lebih bahaya. Imam Ghazali itu mengatakan demikian. Wa darul syar'i mimman nasruhu la bi tariqih akbaru min darrihi mimman ta'ana fi. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.